sering kita menyebutkan bahwa sholat merupakan dialog, sholat merupakan doa, juga sholat merupakan sambung atau silatun, waliqaun bainal abdi wa rabbi. Yang terpenting adalah sholat adalah zikir terlengkap, wala zikrullahi akbar. Sholat merupakan zikir yang terlengkap, baik diucapkan secara lisan dengan keras ataupun secara tersembunyi atau diam ketika zikir sholat ketika siang hari atau di malam hari ketika kita ucapkan dengan suara keras. Ada dua kemungkinan kita berzikir, yaitu menggunakan suara keras atau suara yang pelan. Nah, zikir itu sendiri sering kita kaitkan dengan bagaimana kita menghubungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika berzikir pun di dalam sholat adalah bagaimana kita zikir dengan ruku, zikir dengan sujud, zikir tangan kita diangkat. Ada cara-cara zikir yang paling kita dapatkan sempurnanya, zikir gerak dan zikir ucapan dan zikir yang dilakukan satu gerakan dalam rakaat. Rakaat itu merupakan zikir. Ketika Anda sujud adalah zikir. Ketika ruku Anda juga zikir. Ketika takbiratul ihram tangannya diangkat, maka itu juga zikir. Inilah cara zikir yang jelas dari Rasulullah SAW. Zikir tertinggi karena melibatkan hati, melibatkan pikiran, melibatkan fisik sekaligus. Tidak ada zikir yang terlengkap seperti sholat. Kalau kita setelah sholat kita mengucapkan subhanallah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi zikir sholat lebih lengkap, yaitu ketika subhana rabbil azimi wa bihamdi, maka tubuh kita ruku. Antara tubuh merendahkan diri dan sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, ketika kita ucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi, maka tubuh kita juga ikut merendahkan diri. Ketika kita berdiri takbiratul ihram, tangan kita mengangkat sambil menghormat Allah yang setinggi-tingginya, mengagungkan Allah. Takbiratul ihram mengabaikan yang lain, mengharamkan yang lain kecuali Allah saja yang ada di dalam jiwa kita. Nah, zikir ini kita mengingat, mencontohkan, banyak kita mengartikan zikir mengulang-ulang, tapi kita tidak tahu bagaimana zikir yang sebenarnya menurut Al-Quran. Zikir, Allah sering menyebutkan, "Uzkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, baik pagi maupun petang. Kata-kata sebanyak-banyaknya kita akan ucapkan kalimat subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya diulang-ulang. Apa yang terjadi? Ternyata ketika pengulangan kata itu ternyata disimpan di otak kita. Otak kita punya dua sistem memori kita, yaitu long term memory dan short term memory. Long term itu hasil dari pengulangan yang panjang, yaitu sehingga dimasukkan ke dalam bawah sadar kita, otak kita menyimpan semua data kalimat terbanyak, sehingga suatu ketika Anda akan mengalami suatu problem, ada sesuatu yang mengagetkan buat Anda, maka Anda secara refleks akan mengeluarkan kalimat Allahu Akbar atau Astagfirullah atau dan seterusnya. Tetapi kegelisahan itu masih ada. Apa yang tersimpan di otak kita? Ternyata ucapan-ucapan thayyibah yang sering kita kumandangkan, sering kita sampaikan kepada Allah, Allahu Akbar atau Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tetapi ada satu problem di sini. Kenapa saya setelah berzikir menyebut nama Allah, tapi tetap hati saya gelisah? Kita mencoba takbir Allahu Akbar, tapi tetap hati kita gelisah. Anda punya pengalaman barangkali, apa itu zikir? Zikir dalam bahasa kita adalah ingat. Apa itu ingat? Ingat adalah kita pernah menyimpan suatu pengalaman di otak kita, sehingga kita bisa merecall pengalaman itu. Mungkin Anda pernah ingat waktu masa kecil Anda, di zaman tahun 20 tahun lalu atau 30 tahun yang lalu, Anda pernah main sepak bola dengan kawan-kawan Anda dari bola yang terbuat dari plastik. Kemudian Anda bermain di tengah sawah yang habis dipanen. Di samping Anda ingat kepada bau-bauan atau aroma sawah, Anda pasti akan ingat dengan pengalamannya, kebahagiaan Anda. Suasana kebahagiaan itu ternyata masih disimpan. Misalkan satu lagi yang paling menarik. Anda pernah mengalami suatu rasa senang terhadap seseorang pada masa remaja Anda. Dan rasa senang itu ternyata tidak hilang sampai sekarang. Anda bisa merecall, mengulang kembali pengalaman itu dan menyebut nama seseorang itu, pasti Anda akan ingat suasananya. Beda dengan menyebut nama seseorang yang Anda tidak pernah punya pengalaman kejiwaan, pengalaman batin Anda. Yang kedua, Anda perhatikan lagi ketika Anda misalkan pernah mengalami
ketika tawaf tiba-tiba Anda masuk ke dalam suatu kerumunan orang dan Anda masuk ke Hajar Aswad. Ketika masuk dari Hajar Aswad itu Anda merasakan suatu kebahagiaan, suatu suasana yang nyaman, yang hati terharu luar biasa. Dan di situ sekaligus Anda pernah mengalami menyimpan data berupa wangi-wangi Hajar Aswad. Nah, di saat itu sudah Anda tinggalkan barangkali haji Anda yang 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Coba sekarang Anda ingat, ambillah wangi-wangi wangi Hajar Aswad. Sekarang Anda ulang lagi dengan wangi-wangi itu. Maka pengalaman Anda akan keluar lagi, yang bawah sadar Anda, yang tersimpan di otak Anda akan terasa kembali suasana kebahagiaan, suasana kenyamanan itu. Yang terjadi, ternyata semua data-data suara kita, hidung kita, menyimpan semua data-data melalui neurotransmitter yang akan disimpan di otak kita. Pengalaman itu yang akan kita ulang kembali. Kenyataan bahwa kita telah mengulang-ulang kalimat Allah, 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 tidak punya pengalaman yang kurang. Yaitu kita tidak punya pengalaman bagaimana menyebut nama Allah, punya pengalaman batin kita, suasana tenang. Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah hatimu akan tenang. Nah, di sini yang perlu kita dalami, ternyata pengalaman kita belum pernah ada ketika berzikir. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap pagi kita ucapkan ketika subuh, maghrib, isya, dan seterusnya. Dan kita hanya menyimpan data-data kalimat Allah, Allah, Allah. Maka ketika itu terjadi, maka refleks Anda hanya kalimat Allahu Akbar atau Astaghfirullah. Tetapi tidak pernah mengalami ketika sebut nama Allah, tiba-tiba Anda merasakan ketika ada gelisah, Anda menyebut nama Allah, tersimpanlah suasana sekaligus, keadaan sekaligus, tergetar hati Anda, atau semua suasana ketika Anda menyebut nama Allah, tiba-tiba tenang. Setiap sebut nama Allah, Anda merasa tenang, nyaman, damai. Ya Allah, tersimpan di dalam bawah sadar Anda, suasana nyaman, jiwanya tenang, dan bahagia, dan itu akan tersimpan di otak kita. Diulang-ulang kembali, suatu ketika Anda punya problem, suatu ketika Anda punya masalah, ketika sebut nama Allah, pasti yang keluar sekaligus keadaan itu. Ketika ya Allah, suasana itu Anda bisa recall. Kenapa Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika sebut nama Allah, orang mukmin dzukira berarti dibaca ulang atau di-recall. Anda bisa merecall ketika ketenangan yang pernah tersimpan bawah sadar kita. Iman kita tidak pernah hilang. Suasana trauma kita juga tidak pernah hilang. Suasana senang kita nggak pernah hilang. Suasana cinta kepada seseorang yang sekian tahun yang lalu ternyata tidak pernah hilang. Walaupun kejahatan yang kita simpan, kebencian yang kita simpan, trauma terhadap seseorang, Anda tidak pernah hilang di dalam otak kita, tetap tersimpan semuanya. Dan itu Anda bisa, misalkan suatu ketika Anda trauma terhadap seseorang, ketika ketemu orang itu atau disebut nama orang itu, Anda mesti terasa suasana kesal, suasana marah itu muncul kembali. Dan beda dengan ketika kita pernah mengalami rasa jatuh cinta yang dalam, lalu Anda ulang lagi, recall nama seseorang itu, ternyata suasana cinta, suasana bahagia itu masih tersimpan di otak kita. Nah, untuk itu, kita kembali bahwa zikir kepada Allah, pengulangan kalimat-kalimat itu penting, karena itu akan terus mengalir kepada otak kita, disimpan di otak kita. Kalau bisa, diharapkan sekaligus Anda merasakan kebahagiaan itu yang tersimpan, di-recall kembali, suasana akan sampai dirasakan ketika Anda sebut nama Allah, diulang lagi, maka Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imani, akan bertambah, terakumulasi, terulang-ulang kembali suasana tenang. Orang berzikir pengulangan sekaligus pengulangan kalimat, sekaligus pengulangan kebahagiaan. Makanya iman itu akan bertambah terus, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada orang berzikir semakin jenuh, berarti zikir kita salah. Berarti kita bertentangan dengan ayat mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau zikir pada Allah, Anda akan mengalami suasana tenang dan bahagia. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan itu yang terjadi. Ketika Anda berzikir tidak mengalami suatu tenangan, tidak bergetar hatinya, perlu bertanyakan bahwa zikir kita baru sampai kepada penyimpanan kalimat yang tidak ada suasananya. Allah, 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 Allah. Sehingga kita keluh dan capek. Bahayanya adalah ketika Anda berzikir capek, berarti yang disimpan suasana capek. Sehingga ketika ada orang berzikir, Anda sudah mulai shock. Itulah yang terjadi, bahwa ketika zikir kita, pengucapan kita,
kalau kita terjadi suasana tidak nyaman, berarti kita telah pernah menyimpan zikir yang sangat capek yang tidak ada suasananya. Maka dengan itu, mari kita berzikir, kita coba dalam hati kita, pelan-pelan ketika sebut nama Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Sangat berbeda ketika hanya menyebutkan Allah, 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 Allah. Yang akan menarik adalah kalimat Allah itu yang diaktifkan kita adalah otak hitungan, otak digital, otak kiri kita. Kita gabung sekarang, otak kiri kita dan otak kanan kita. Yaitu ucapan diulang, tetapi suasananya spiritual otak kanan kita, relasi otak kita, suasana nyambung kita digabungkan. Sehingga antara otak kiri dan otak kanan kita bertemu, suasana itu akan menjadi suatu ketenangan, spiritual kita akan semakin bangkit. Ketika sebut nama Allah, sebutlah nama Allah dengan suara keras maupun pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ingatlah Allah di dalam batinmu dengan rasa tunduk, dengan rasa khauf, takut pada Allah, dengan tidak mengeraskan suaramu. Maka akan terjadi dua ayat yang tadi mengatakan diulang-ulang, Uzkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Ini aspek otak kiri yang kita aktifkan, yaitu pengulangan. Yang satu lagi, aspek otak kanan kita, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Kita gabungkan bahwa menyebut nama Allah dalam jiwamu dengan tidak mengeraskan suaramu, dengan rasa hadir, tunduk dan patuh kepada Allah. Ketika kita gabungkan kalimat pelan-pelan Allah, maka aktifnya jiwa kita, spiritual kita, dan itu akan mengalami suasana keheningan, kenyamanan, dan ketenangan yang bisa Anda rasakan sekarang. Praktekkan nanti di rumah, sehingga kita bisa merasakan suasana tenang itu. Setiap Anda merasakan suatu ketenangan, maka rasakan ketenangan itu agar tersimpan di otak kita sampai menjadi suasana panjang. Long term memory kita menyimpan suasana tenang, damai, tenang, dan damai. Suasana tenang dan damai itu Anda simpan tersimpan sampai pelan-pelan, sampai terus rasakan sehingga Anda merasakan nyaman. Nah, setelah itu besok pagi Anda ulang kembali, sebutlah nama Allah seperti yang tadi. Sekali saja Anda menyebut, suasana itu akan muncul tanpa disadari. Ketika Anda tiba-tiba santai di depan TV, Anda cukup pelan-pelan, Ya Allah, pastilah suasana yang kemarin Anda lakukan akan muncul kembali sehingga Anda bisa memperpanjang durasi kehusyuan, durasi kesambungan, durasi suasana tenang, damai, nyaman, dan tentram. Itu yang dikatakan zikir, yaitu pengulangan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berkembang. Suasana kedalaman cinta kepada Allah juga disimpan. Kalau Anda diturunkan cinta ke dalam hati Anda ketika berzikir, suasana cinta dan dekat kepada Allah simpanlah di bawah sadar kita, di otak kita, sehingga suasana itu neurotransmitter mengirimkan sinyalnya ke otak kita, sehingga otak kita menyimpan suasana hati kita yang tenang dan damai. Baik, setelah itu ulangi lagi dan Anda lakukan kembali besok lusanya dan panggil lagi. Suasana itu akan berkembang lebih panjang durasinya, lebih nyaman. Kenapa Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanim, akan bertambah iman Anda ketika Anda terus akumulasi iman yang sedikit walau kana zarrah tetap disimpan. Walaupun jahat kecil pun tetap disimpan di otak kita. Jahat pun, baik pun, senang pun, cinta pun tersimpan di otak kita, dan kita bisa mengulang dengan memanggil apa yang menjadi jangkarnya, apa yang menjadi suasananya. Misalkan tadi wangi-wangian, ketika Anda berada di Mekah, Anda bisa merecall kembali dengan suasana wangi itu dan Anda akan terharu.